kalau saya intinya gini, saluran itu mau nyampe mananya ya terserah, ya enggak. Intinya kalau air itu saya gak bakalan nyampe ke sini, ya. Nyampe ke sini, ke pesawahan sini, bagaimana permintaan di sini. Oh, gitu. Karena apa? Pusatnya adanya di saya, tar pintunya. Ya, itu tetap tanah negara harus kembali lagi kepada negara. Ya, banyak contoh. Developer Galuh Mas, Perumnas, tanah negara menjadi sertifikat contoh. Kan cirinya begini. Kalau sekarang resinda dibuka, dibersihkan, tanamin pelata, berarti anak cucu kita ke depannya, oh itu tanah pengairan. Tidak bisa diaku oleh mereka. Ya, termasuk jembatan Podomoro saya jebol dah. Wah, mau dijebol deh. Ini Pak Gubernur bikin umum. Kalau saluran air yang ke sini adalah saluran sepal. Spal itu Saluran air keluarga kayak Oh, gini. iya. Nanti tidak ke sini, dibuangnya ke sana sesuai instruksi Pak Gubernur agar geblok diperhatikan untuk tidak kebanjiran. Banjir dari mana? Dari intercing. Jatuh ke sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Idris Ijati. Sekarang ini eskavator sudah masuk Purwadana guys ya. Nah langsung aja yuk kita dengerin nih ada pembicaraan apa ya. Ya, saluran ketua, kadang ketua. Saluran dia petani menang untuk saya. Bagus. Ini sudah memasuki Purwadana ya, di belakang Hotel Resinda guys. Dump truck sudah siap-siap nih, dump truck. Cukup banyak nih guys dump trucknya ya. Ini dari pokoknya di hari ini belum gerak guys ya, eskavator guys ya. Belum gerak guys, tumben guys, ini sudah siang ya, sudah agak siang lah gitu ya, jam 9 lewat udah setengah 10-an gitu. Belum gerak guys tuh guys ya. Karena lo bukan galang kosir, kan ada gitu nambahan dua ya tanah miliknya. Hah? Ya. Mana? Iya lurus. berarti galengan iya. Oh. Berarti ngalana ka berarti itu. Iya gedean we. Ada supaya ke belakang kalapa. Siap. Jadi lamun gagalang kos kieu mah kade sampogang ku petani beak dua itu. Ujung pengairan kan dia, Pak. Heeh. Tarik lurus tadi tuh bangku. Bangka itu tuh anu geus belakang kalapa. Ya. Kayak di Berarti sisian galengan ieu batas itunya. Berarti lurus galengan ieu kan meureun, Pak. Tah, ada deh mah tembok, engke eta mah mahen mentalaga. Ka dieu mah geus rada kieu. Ieu ngan rada jeroan weh. Ke buangna ka dieu. Gedean. Eta. Lamun ieu dileutikang kena we, engkena disampogan beak. Terus ya. Bener tak? Itu. Tengah halah langsung jadi. Beak ku sawah kena. Mentakan ente kudu rada gede ieu tanggulna. Abe di belakang kalapa. Gitu. Lamun kos kieu mah ke sempokan beak. Berarti sarwakannya itu meureun. Sarwakan itu rada gedean we ieu na. Saluran ke di belah ditu meureun. Cai mah ngocor da ka dieu mah. Kan ieu mah penampungan cai hujan doang. Nah, berarti kudu rada gedean. Bener teu? Cai mah mau ngocor da kurang enak dibuang ka itu. Maksudnya yak terkocok. Ya ulah yak terkocok ke paeh lauk. Itu. Angkutkeun heula. Berarti yang mana nih Pak Kades? Nanti jadi gini, sekarang habisin itu terus ngeruk di sana. Ya. Nah, jadi ntar ini tetap harus ada saluran. Ya. Ini harus gede tanggul sebelah sini. Karena kalau kecil ntar petani ini main sogok wae. Beak. Betul enggak?
Gitu. Kalau agak gedean bisa ditanamin kelapa. Nah Pak Kades ini mau nanya nih, berarti ini kelanjutannya kali ini terus ke Resinda atau gimana Pak? Gini ya, kalau saya intinya gini, saluran itu mau nyampe mananya ya terserah, ya enggak. Intinya kalau air itu saya gak bakalan nyampe ke sini, ya. Nyampe ke sini, ke pesawahan sini, bagaimana permintaan di sini. Oh gitu. Karena apa? Pusatnya adanya di saya, tar pintunya. Pintu Ya air. enggak. Sementara ini kan saya buang ke sana, ke Citarum sekarang Iya, ini. betul. Gitu. Jadi ya tadi kembali lagi, kalau misalnya para petani sini butuh air, saya baru buka pintunya untuk digelontorkan ke sini. Kalau nggak butuh, berarti tutup di sana. Cuma di sini kenapa harus dalam? Barangkali ntar warga itu mau nernak ikan, Nah, kayak saya, gitu, ya nggak? Di samping pohon kelapa dan sukun, itu kan ini SOP-nya itu tetap tanah negara harus kembali lagi kepada negara. Ya, gitu. Jadi ke Resinda pun tetap harus dibuka. Apakah itu mau dibikin saluran, apakah tidak? Yang penting dibersihkan, ditanamin kelapa supaya tanah negara itu kedepannya tidak hilang. betul. Banyak contoh, developer Galuh Mas, Perumnas, tanah negara menjadi sertifikat contoh. Kalau sekarang biarkan ini program Pak Gubernur itu tadi harus mengembalikan lagi alih fungsi. Tanah negara harus kembali lagi kepada negara dan harus dirasakan oleh masyarakat banyak. Betul. Kan cirinya begini, kalau sekarang Resinda dibuka, dibersihkan, tanamin pelata, berarti anak cucu kita ke depannya, oh itu tanah pengairan. Tidak bisa diaku oleh mereka. Benar nggak? Betul. Fungsinya situ. Adapun masyarakat butuh jalan kaki, itu silakan ntar pakai papling block. Kalau kendaraan nggak boleh. Sama saya juga tutup tarnya. Hanya untuk jogging track Nah, iya betul. masyarakat itu, iya nggak? Buat olahraga. Nah, ya, kalau sekarang tertutup, jadi masyarakat sini nggak bakalan tahu masalah daleman Resinda. Iya. Kalau itu dibuka, ada pun tari benteng, tapi masyarakat itu bisa, ya hasil kelapa bisa dinikmati oleh masyarakat, sukun kalau berbuah bisa dinikmati oleh masyarakat, dan masyarakat bisa jalan-jalan setiap pagi, Iya. ya olahraga, nggak? betul. Nah itu baru ada rasa keadilan, gitu. Kan saya gini, ya Pak Gubernur itu memerintahkan kita kerja harus sesuai dengan SOP. Yang paling utama selamatkan tanah negara harus kepada negara. Gitu ya. Adapun di situ mau digunakan mau bikin saluran untuk penampungan air, monggo. Enggak pun enggak apa-apa. Intinya tanah negara harus dirasakan oleh masyarakat banyak. Ada ciri khasnya. Berarti kalau setiap tanah negara ditanami pohon kelapa, bahwa itu sampai anak cucu kita itu mengenal. Tidak akan hilang tanah negara. Betul. Itu tujuannya. Ya enggak? Nah, gitu. Adapun tar jalannya itu ya silahkan atur pakai papling block. Intinya nggak boleh masuk kendaraan roda 4. Ya enggak? Khusus untuk jogging track masyarakat untuk memudahkan. Ya enggak? Ketika dia itu mau jogging track, mau olahraga ya silahkan. Sambil menikmati keindahan tadi. Hijaunya. Ya enggak? Kalau sekarang kan dilihatnya ilalang. Iya. Benar enggak? Betul. Tidak ada fungsinya. Kalau ntar ditanami kelapa berarti ada fungsinya dan ada pendapatan bagi masyarakat. Itu ya. Nah, Oke. itu. Jadi saya mah ya tadi intinya ya tadi kita sekarang udah ya. Adapun masalah saluran air mau nyampe ke sana ya monggo. Enggak juga nggak apa-apa. Yang penting itu dibuatkan penghijauan, ada ciri khas bahwa tanah PJT 2 itu adalah ciri khasnya kedepannya pohon kelapa. Itu ya enggak? Dan bisa dirasakan dan dinikmati oleh masyarakat banyak, bukan pribadi. Dah, gitu ya. Oke. Siap. Terima kasih Pak Kades. Ya. Kali ini masih udah masuk Purwadana ya Pak? Udah. Sukamakmur sana ya Pak? Oh ini Sukamakmur. Nah itu eskavator sudah mulai jalan guys di ujung sana ya. Coba kita lihat dulu ini apa guys.
Ya gedean, maksudnya iya tanggul gedean supaya minimal 2 tangga kalapa lah. Oh, iya tanggul. Tanggul supaya bisa pelakan tangga kalapa. Iya na, Pak. Iya na. Ya iya kudu jeroan. Halo Pak. Mas sampai ka dieu. Halo. Iya, gitu. Pak, ya. Bisa nggak kirim briket Pak? Setuju ya, bukan bisa. Iya, breaker itu untuk jebol Kan dia menurut dia. Kan emang kemana yang ditutup? Masuk, lewat muter. Ya. Ya enggak, Iya. tidak masalah Pak. Iya. Tidak masalah Pak. Ya. Kalau untuk Untuk baru jebol jembatan Pak. Ya, soalnya saya butuhnya lama. Iya, termasuk jembatan Podomoro saya jebol dah. Wah, mau dijebol nih. Ya, oke, ya, makasih. Hari ini Pak usahakan ya briketnya ya. Ya. Jembatan Podomoro mau dijebol, guys. Hah? Waduh. ini ya. Orang kan ini Coba meteran coba. Ini masih minta penjelasan lebih lanjut ya. Anu sertifikatnya yang mana? ya, gitu. Anu dibahas gitu. Itu kabeh baru. Maunya tuh pengukuran gitu. Coba tarik ke situ supaya jadi temuan. Benar Pak? Heeh. Kali itu tuh ka ujung tah. Nah, ini lagi diukur lagi ya sama Pak Kades. Sampai titik tower. Ukur ulang ya, guys ya. Ulah mencong atuh belah dieu. Tah. Lurus. Oke. Wah. Nah, ada kan kadinya ka beusi. Lebar banget, guys. Bujuk. Iya, 25. 25 udah. 25 meter ya. Sampai sana, guys. Benar lurus ke itu ke tangga kalapa. Lebar ini. PPN-nya. PPN-nya datang. Jangan dia kayak gila-gila. Nah, kamu atas dia kamu 25 dah. Ya udah dipatok aja. Oh, kades perhutanan, guys. Iya naon ya. Oh, sementara. Emang lamun dirinya kan lurus kan? 3 kades kumpul ya. Jong itu tuh, jengkong apa itu? Iya, makanya kemarin pertanyaan kenapa ini mengkol. Heeh. Tapi mereka juga ada yang nonjol rumah. Ada prinsipnya nggak keberatan, udah ditegur. Cuman dia pengen ukur Bulan ternyata ada produk adjudikasi 97. yang bertumpuk dengan PJT. Sarua ya mah jangan Podomoro. Tapi orangnya yang ngotot sih Pak, asal cek ukuran BPN. Tahun berapa? Kami masuk. Ini jangan direkam ini. Direkam kan nih? Main rekam woy. Saya mau live content creator. Jadi cek manehna udah ditegur. Kalau memang nanti cek ukuran BPN kami masuk Dulu boleh nggak? kami ikhlas. Rekam tuh, Pak. Hah? Rekam nggak? Ya nanti ngerekam nanti. Sekalian saya memang mau laporan. Ada tanda Ya, jadi saudara-saudara ya, untuk tidak direkam ya.
percakapan 3 kades itu tadi, permintaan sendiri dari Kades Purwadana ya. Kalau gitu kita sorot sebentar nih yang sedang mengerjakan apa di sini. Ini pengangkutan tanah ya ke dump truck ya guys ya, oleh eskavator Mang Yanto ya. Mang Yanto pindah ke sini ya, pindah ke Purwadana. Oh, itu ngikut kabel dulu guys ya. Seperti biasa kabel nggak di mana ya guys ya. Dalam kesempatan ini juga nih ya, sama Pak Jujun, kita tim yang ditugaskan oleh Bapak Gubernur dengan populernya adalah KDM Kang Deddy Mulyadi, bukan Kang Deddy Sutojat. Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, alias Bapak Aing, bahwa di Purwadana ada hal yang saya laporkan bahwa dari hasil pembongkaran Bangli ada yang tersisa ya, itu milik Pasoma. sama satu lagi Bu Ade dan Pak Soma. Jadi SHM yang dia miliki menjorok kepada ukuran lurus PJT. Nah, kita tidak bongkar ini dulu sesuai dengan petunjuk Pak Gubernur waktu kami rapat terbatas 5 orang. Pak Gubernur, Pak Diki dari SDA, Pak Lurah Jujun dari Desa Wadas, dan saya dari Purwadana juga Pak Lurah Ebo, bahwa yang punya SHM itu nanti dilakukan pengukuran dulu. Kalau setelah melakukan pengukuran ternyata dia masuk ke PJT ya, tetapi kemudian ikhlas ya bongkar. Kalau tidak berarti berproses ke pengadilan. Nah, kalau ke pengadilan bisa saja satu ya, artinya berproses tunnya, kedua karena ngotot bisa saja Pak Gubernur meureun dilaporkeun pidana penyerobotan kan. Nah, mungkin itu barangkali yang jadi catatan hari ini yang saya laporkan lewat konten ya. Dan insya Allah ya, semua program Bapak, terutama kemudian nanti ke penghijauan akan ini. Dan untuk di Purwadana ini akan menggunakan pola tersendiri, yaitu penanamannya nanti akan dipola ya. Beko ini oleh karena itu jangan dulu ditarik bos ya. Nanti kami setelah ini 2 meter dari 2,5 meter dari perbatasan, 3 meter lah. Jangan sampai pohon kelapa kita mengganggu sekitarnya lahan milik orang. Oh, iya. Nah, jadi akan ada jarak 3 meter dan kemudian penanaman 6 meter. Nanti akan digali oleh beko itunya. Iya. Saya udah perintahkan pada tim di lapangan supaya tertata rapi. Iya. Termasuk juga tadi diskusi dengan Mbak Jujun bagaimana dengan BNJ dan Pesinda. Itu no problem. Itu no problem, penyiangan sudah mau disiapkan, mau kita masuk ataupun tidak juga mereka udah menyiapkan penyiangan. Ya. Dan kemudian juga di luar itu ada juga keluar nanti dikit, ada sekitar berapa meter ya milik PJT yang di luar itu ada juga udah saya perintahkan ke RT untuk dilakukan penyiangan ya. Tetapi mungkin itu nanti ditanam oleh tim apa? Tim dari gubernur ya. Saya juga terima kasih Pak Ebo. Kalau nggak dikasih info oleh Pak Ebo bisa keluar dana deh. Ya, alhamdulillah. Jadi karena mereka satu paket, ya udah lebih baik memanfaatkan apa yang telah diprogram oleh Pak Gubernur. Tadinya ini mau mandiri kita penanaman pohon, ya. Tetapi pohonnya pesen tetap. Tadinya ini masyarakat udah ada yang menghubungi saya, menghubungi dengan pohon lain. Ternyata harus diseragamkan katanya ya kelapa. Ya udah, kelapa malah lebih bagus, lebih inovatif. Bukan hanya kita memproduksi kelapa nanti, tapi bisa memproduksi gula merah. Betul Pak. Seperti yang ada di daerah Sidamuli, di daerah Ciamis, Banjar dan lain-lain. Jadi kelapa, kalau diproduk kelapanya katanya tidak terlalu menguntungkan. Tapi kalau dibikin Gula merah ya. gula merah berarti nanti Desa Purwadana akan melakukan pelatihan ke sono kan gitu ya. Luar biasa. Tadinya sih saya ingin tanam curuluk. Celur kita apa, Pak? Curuluk itu apa? Curuluk itu kawung. Oh, kolang kaling. Kolang kalingnya.
tadinya kalau diizinkan, ya. Kalau diizinkan mau tanam curuluk, kawung, karena kawung itu penyerapannya bagus. Kemudian kawung itu tidak ada yang terbuang. Caruluknya berarti ketahanan pangan nanti di sehari-hari ya kan caruluk bisa mengganti karbohidratnya nasi. Ya. Itu barangkali teman-teman ada yang ditambahkan Pak Lurah Jujun, silakan. Pak Kades, mungkin ada yang ditambahkan. Untuk saluran air di sebelah sini, ini gimana nih Pak Kades? Jadi gini, untuk saluran air ntar itu Pak Ruah Endang yang mengatur ya. Oke. Itu kalau saya sih gini, intinya saya hanya mengawasi alat berat. Ya, kenapa tadi saya kesini? Karena Pak Suryanto sendiri operator tadi minta arahan karena saya menghubungi Pak Lurah Dede apa belum aktif. Jadi kesini mana yang harus dikerjakan ya. Dan saya itu ya tadi paling saya mantar kesini itu ya dalam pengawasan tanda tangan tensip alat berat gitu ya. Ini makanya ntar sambil mengecek barangkali ya ada misalnya kalau sini saya yakin nggak bakalan ada jembatan ya, beda dengan di saya gitu. Malahan hari ini juga saya lagi pesen tiket karena harus ada pembongkaran jembatan. Kalau bahwa jembatan itu tidak dibongkar ya tadi air itu meluap ke rumah warga, makanya saya ngajukan. Nah, sambil saya nunggu informasi tentang Agung Podomoro bagaimana kedepannya. Tetap dari provinsi itu harus ada saluran tambahan karena lihat debit air kemarin tidak mencukupi dan banyak sampah yang tersumbat di dalam gorong-gorong itu. Ya. Jadi Nah, ini. tambahan ya, tadi ada pertanyaan saluran air ya. Jadi untuk saluran air dari sana sudah final itu. Dibuang hanya sampai Tanjati. Ponjat Sukamakmur ya. Nanti makanya Pak Gubernur bikin embung. Kalau saluran air yang ke sini adalah saluran sepal. Sepal itu Saluran air keluarga kayak oh, gini. iya. Nanti tidak ke sini, dibuangnya ke sana sesuai instruksi Pak Gubernur agar geblok diperhatikan untuk tidak kebanjiran. Banjir dari mana? Dari intercing jatuh ke sini. Oleh karena itu kami bertiga mengusulkan nih kepada Pemda Karawang, kepada Pemda Provinsi dan kepada pusat agar intercing dibikinkan drainase supaya air hujan tidak jatuh ke masyarakat karena di Wadas, di Sukamakmur masjid kok kebanjiran wae di sini Kampung Gebluk dan Kampung Gempol Tengah. Jadi itu untuk saluran air di sini hanya berbentuknya sepal. Sementara saluran pembuang dari sana ya itu nanti dibuang ke Citarum di Karangsinom dan sisanya nanti untuk mengairi ke sana. Di sini pun karena embung akan dipertinggi. Tanya lagi ya. Nah untuk ke Purwadanama nanti akan dibuat tanggul beton. Oh seperti ini Pak dinding. Ya sesuai dengan kekhawatiran Pak Jujun. Iya. Jangan sampai nanti disempogan. Namping nama gede, mopokna gede. Nampingna gede, mopokna beak jadinya. Makanya di Purwadana sudah saya lemparkan kemarin kepada Musdes bahwa prinsipnya BPD dan masyarakat setuju ini nanti batas dan sesuai dengan usulan masyarakat Gebluk. Karena masyarakat Gebluk takut diserang air dari sana masuk, kan gitu ya. Nah, jadi kita akan bikin nanti step by step bikin tembok pembatas gitu ya. Nah, sementara saluran air itu adanya nanti di belakang masyarakat dipadukan nanti dengan perencanaan jalan yang akses ke Resida 3 meter. Jadi jalannya nanti sekitar 1 meter dan kemudian tersisa nanti kalau 25 itu ada sisa 20 meter untuk kita pergunakan penghijauan dan lain-lain kepentingan pemerintah. Saya pikir itu ya. Oke, selesai sampai di sini. Terima kasih Pak. Iya, terima kasih ya. Hidup Bapak Aing. Hidup Bapak Aing. Mantap. Karawang maju. Jawa Barat. Jawa Barat istimewa. Purwadana Ayah segala. ayah segala. Oke, terima kasih. Ya.